Nah kalau mau perbagus untuk mentalnya, mungkin 3 juta tadi mulai dari lot kecil-kecil dulu, bisa nggak recovery pelan-pelan setidaknya sampai di 4 juta dulu, 5 juta dulu. Halo, apa kabar? Hai semuanya, teman-teman semuanya. Maaf ya, ini emang nggak ini. jelas ini ya. Kita nggak tahu kalau udah mulai teman-teman. Oke, langsung dari tetap nih. Halo, dari siapa? Di mana nih? Halo. Izin Pak Tama, perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan Hafiz Sulaira. Saya dari Aceh, Pak Tama. Pak Muhammad Rey ya? Iya Pak Tama. Oke, dari Aceh. Kesehariannya usaha atau gimana Pak? Kesehariannya saya masih mahasiswa, Pak Tama. Oke, masih mahasiswa ya. Boleh, silakan kalau mau sharing-sharing sesuatu nih, silakan. Nah, ini saya lebih mau nanya ke gimana sih Pak caranya recovery mental. Soalnya saya kemarin kan ada dana sekitar 10 juta. Oke. Nah, pas Mas Tureli, alhamdulillahnya saya pasang posisi tuh akunnya membesar jadi 23 juta. Oke, berarti Jadi 13 juta. Ya, untuk 130%. Oke. Ya, saya di situ pakainya akun Sen Pak Tama. Kayak saya nonton akun tanaman Pak Tama. Jadi saya punya ide pakai itu. Oke, terus? Nah, terus karena saya jadi overconfidence, ini itu saya naikin lah lotnya Pak Tama. Oke. Nah, kebetulan kemarin tanggal 28 yang market gold lumayan crash dalam itu, HP saya mati dan list di sini juga mati Pak Tama. Mantap. Oke. Dan saya nggak pasang SL. Mantap. Jadi dari 23 juta uang saya hangus tinggal 3.500.000. Oke. Ketika ada lampu saya langsung cut loss. Oke, Jadi menarik. sekarang itu saya mau nanya gimana sih tips dari Mas Tama recovery mental supaya mental tetap aman trading lagi. Siap. Oke, untuk Terima kasih, recovery Mas. sama-sama Pak. Untuk recovery sebenarnya sama sih. Recovery di sini kan gimana cara balik ke state awal. State awal ini maksudnya saya trading dengan nyaman. Sekarang saya ini lagi nggak nyaman nih. Saya pengen nyaman lagi. Gimana? Ya sama seperti kita itu apa ya? Dalam keadaan yang nggak nyaman, kita mau nyaman lagi gimana? Ya dipaksa untuk nyaman atau kita cari sumber masalahnya dulu untuk membuat kita aman. Kalau saya itu biasanya kenapa kita nggak nyaman? Karena mungkin lossnya terlalu besar. Nah itu bikin nggak nyaman. Berarti dibalik. Bagaimana cara saya loss kecil? Nah kalau saya lihat dari 10 ke 13 juta, untung 13 juta berarti 23an totalnya, berarti profit di 130%-an di akun Sen. Itu lumayan gede banget. Oke, itu lumayan gede. Itu lotnya aja sudah besar, maksudnya gitu loh. Iya. Nah itu mungkin bisa lotnya itu dikecilin dulu. Nah kalau mau perbagus untuk mentalnya, mungkin 3 juta tadi mulai dari lot kecil-kecil dulu, bisa nggak recovery pelan-pelan setidaknya sampai di 4 juta dulu, 5 juta dulu. Nggak usah didepositin, nggak perlu didepositin. Karena kalau Bapak deposit nanti kecanduan deposit terus. Nanti ketika ada kejadian kayak gini lagi, pengen deposit lagi. Nanti tabungan-tabungan hilang lagi, ini hilang lagi. Ini yang terjadi sama para trader biasanya. Komentar aja teman-teman kalau yang ada ya, maksudnya biasanya kayak gitu soalnya. Bener-bener hati-hati. Kalau sedang loss, apalagi loss besar, jangan didepositin dulu. Tenang aja. Kemudian coba pelan-pelan naikin untuk setidaknya profit konsisten dulu. Nggak perlu didepositin. Berarti cari skill dulu pelan-pelan. Gitu sih kalau saya kayak gitu Pak dulu. Walaupun utangnya itu banyak banget dulu. Itu saya balikinya dengan cara pelan-pelan. Jadi hilangnya cepat, balikinya lama. Kayak gitu. Tapi yang kita dapat itu experience-nya yang benar-benar bagus. Kayak gitu.
Oke. Iya Mas. Gitu Pak Ray. Resikonya dikecilin kalau kita boleh sharing ya, menurut pengalaman saya ya, itu terlalu besar. Jadi mungkin bisa dikecilin lagi. Halo, dengan siapa nih? Dengan Michael Michael di? dari Jakarta. Keren, Michael. Oke, kesehariannya apa Michael? Kesehariannya saya ini impor nih barang sih. Yang waktu itu udah saya dapat Mas Rahman. Loh, oke. Oh Michael yang impor itu ya? Iya. Oke. Apa ya? Oke. Porgi kalau di Islam. Kemana aja Pak? Ya, Oke, gitu lah. silakan. Jalan-jalan. Ada apa? Iya, jadi saya ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya lebih ke psikologi kali ya. Oke. Jadi kan saya itu, saya ada beberapa pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Boleh. Saya waktu itu kan ke Cina nih, habis yang awal Januari itu lah. Nah di situ kan saya tuh masih lanjut trading, walaupun waktu itu sempat kita ngobrol, Mas Sama bilang kalau saya jangan trading kalau lagi jalan-jalan gitu. Yes. Nah itu posisinya saya justru malah lebih profit daripada ketika saya mantengin chart terus. Oh menarik. Oke. Iya. Kebalik Jadi saya sama pagi-pagi analisa gitu kan. Oke. Sebelum pergi keluar saya analisa, terus saya pasang pending order, pulang-pulang TP semua gitu. Menarik. Nah, giliran saya mantengin ya kan, biasanya itu tuh ada aja tuh kejadian terjilat dulu lah, baru naik, atau tiba-tiba langsung berubah arah gimana entah apa gitu. Oke. Itu tuh ada pengaruh gak sih dari kayak mungkin karena kita terlalu lama analisanya kan, atau gimana? Soalnya kan kalau lagi di luar itu saya analisa singkat aja nih, lihat sekilas, pasang-pasang udah lupain. Yes. Gitu. Nah ini menarik banget. Kalau saya kebalik, kalau ditinggal malah gimana saya. Tapi kalau saya pantengin malah enggak. Oh berarti kita kebalik Pak. Tapi kalau di saya itu kelihatannya masuk lagi ke nyaman sih. Nyamannya yang mana? Kalau saya biasanya itu analisa emang cepat kan, scalping tuh, taruh, lihat, oke, untung close. Biasanya kayak gitu. Nggak biasa yang ditaruh SLTP kalau yang sekarang loh, SLTP kita biarin, itu malah nggak nyaman saya. Mungkin gara-gara itu. Nah kalau untuk jadi kelihatannya kita harus self aware Pak Michaelnya ini menarik ini kelihatannya. Karena ketika saya itu ada rasa kurang nyaman terhadap sesuatu atau lagi down atau lagi marah atau lagi apa, tradingan saya sangat-sangat hancur banget. Bisa jadi 2-3 hari profit agak banyak itu loss. Maksudnya hilang gara-gara satu entry-an yang yang bikin kita gimana gitu loh. Karena mungkin ya pikiran lagi kacau atau gimana. Makanya sekarang sering banget untuk nge-gym biar pikiran tenang, kemudian pen resisten naik. Kalau menurut saya ini sangat-sangat menarik untuk Pak Michael karena di jalan-jalan dapat profit. Berarti masuk di kemarin buy stop sell stop. Nah itu memang cocok banget untuk yang suka ditinggal, Pak. Cocok banget. Tapi kalau momentum candle jangan kelihatannya. Oh iya. Jangan. Itu. Pernah juga itu saya kejadian kayak gitu tuh. Malah betul-betulnya terungkap. Iya. Kalau momentum candle harus ngelihat. Tetapi kalau ini yang menariknya, ketika kita sering banget ngelihat market, kita itu jadi pengen entry, walaupun itu nggak momentum, walaupun itu candlenya naik sedikit, itu malah kita sering pengen entry. Betul. Tanpa kita lebih dalam analisanya. Biasanya kayak gitu. Jadi mungkin cocok sih Pak Michael ini dengan cara itu tadi breakout. Udah nemu, tinggal dihajar, mungkin resikonya diperbagus lagi.
Nah, ini Mas Tama. Kebetulan tadi Mas Tama ngomong kan untuk yang kita ngeliatin market terus jadi pengen entry. Nah, kebetulan kemarin kan gold lagi volatilnya luar biasa. Nah kan, nah itu kemarin dari tanggal 27 ya, 26 atau 27 gitu. Oke. Saya sampai hari ini itu profit sekitar 4.000 berapa itu ya? 4.400 pips. Oke. Nah, itu tapi kan sebenarnya di luar dari bukan di luar ya. Kayak melawan trading plan saya loh. Karena kan sebenarnya trading plan saya ada limitin misalkan sehari berapa kali trade gitu kan. Nah, ini kebetulan saya nggak ada loss-nya. Jadi overconfident luar biasa. Terus jadinya kayak tidur pun rasanya pengen trading gitu loh. Soalnya seneng. Iya. Oke. Itu sebenarnya itu kan nggak bagus dong buat psikologi ya. Gimana ya? Saya ngerasain juga Pak, serius. Saya ngerasain juga. Sama kayak ketika Bapak seneng kerja. Pengen cepet-cepet kepikiran, seneng mau berangkat kerja dan lain-lain, di kerjaan seneng kayak gitu loh. Dopamin lagi naik, kemudian win rate lagi tinggi. Kalau saya gas terus sekarang Pak. Jadi kalau sekarang saya gas terus, tapi resiko tetap tang. Untung Masian, saya bakalan terus itu. Ketika satu kali gagal, berarti sudah selesai, saya tidur aja. Biasanya gitu saya. Iya. Soalnya opportunity jangan dilewatin ya, Mas Sama ya. Gimana Pak? Opportunity jangan dilewatin ya berarti ya. Kalau sekarang loh ya, saya nggak pernah ngelewatin opportunity. Ada bagus. Gini. Iya. Jadi kayak takutnya kalau saya terlalu kaku, misalkan terlalu by the book, misalkan ikuti trading plan saya melewati kayak kesempatan yang lumayan bagus ini. Karena kan kalau saya perhatian, kayaknya nggak sering ada acara begini ya. Bener. XAU begini tuh jarang nggak sih? Bener, bukan jarang Mbak, ini mungkin bertahun-tahun baru kali ini nih. Yes. Mumpung. Berarti Mas Tama sendiri pun nggak tahu ya sampai kapan berhal gini ya? Bener, saya aja nggak tahu. Kita hanya ride the wave aja, wave-nya kemana kita ngikutin aja Pak. Terus kemarin di Discord banyak nanya kan, kayak kira-kira sampai kapan? Saya pikir mau sekalian bantu nanyain gitu. Siapa tahu Mas Tama tahu gitu kan? Belum, dari fundamental juga. Kalau kayak gitu itu kita lihatnya dari fundamental sebenarnya. Jadi ditunggu untuk fundamentalnya aja, ya. Jadi news dari Trump, US-nya seperti apa, nanti ngaruhnya juga di emas nanti. Kalau dari technical kan cuma kita kita ngelihat supply dan demand, momentumnya gimana kan gitu-gitu doang sebenarnya. Bukan dari market mau kemana gitu kan. Tapi menarik tadi, kalau saya trading yang sekarang yang scalping ini, ketika kita dapat gas terus, dapat TP sekali rugi terus, ya udah. Oke, thank you. Oke. Jadi tahu ya, ini batasannya di situ lah ya. Ada batasannya kan ya. Yes. Soalnya saya benar-benar bingung mau berhenti sayang, dan juga posisi masih untung terus. Cuman takutnya itu aja sih, kayak takut tiba-tiba kalinya gagal terus habis itu pengen revenge ya kan. Tapi balik lagi loh, resikonya tetap stabil loh ya. Iya stabil. Yes. Kalau itu udah aman pasti. Tapi sebenarnya sih bukan stabil gimana ya Pak Sama ya. Karena kan kebetulan saya tadinya tuh memang dari yang lot trial, sekarang saya udah pakai lot yang saya emang rencanain gitu loh. Dan pas banget kebetulan timingnya pas gitu. Jadi ya sebenarnya overload atau enggak saya nggak tahu sih. Ngeri. Enggak sih. Sebenarnya overload, over averaging dan lain-lain kan tergantung resikonya orang masing-masing tuh sebenarnya Pak. Kalau kita ngomongnya contoh, saya Pak open 200 posisi. Tapi kalau menurut dia itu masih 1% dari modalnya, kita bisa apa? Nggak bisa. Iya. Beda-beda kan. Jadi mantap Pak Michael. Siap. Thank you. Oke lah, kalau itu aja sih. Thank you. Thank you Mas. Thank you. Dengan siapa nih? Halo, apa kabar? Halo, kabar baik. Dengan panggilan apa mati nih? Apa?
Brit, Pak Namanya- Brit namanya- atau Pak Brit? Iya, namanya. Apa itu? eh, Atau Pak nama Fazali saya- aja ya? Ya, panggilnya Ray aja. Oh jauh banget Pak. Brad Fazali sama dipanggil Ray. Oke. Nama saya Ray, cuma panggilnya Ray. Oh Ray. Oke Ray bukan Ray. Iya, betul. Oke siap. Sekarang kesehariannya Pak Ray? Bisnis. Bisnis apa nih? Beton. Oh bikin sendiri ya? Bikin sendiri betul. Mantap. Nah, Di? sekarang di Surabaya. Itu dulu di Krian. Oh di Krian. Oke menarik Pak Ray. Oke sangat menarik sekali. Iya. Kalau di Discord nama saya Ray Ramba. Oh alah Pak Ray Rambat ah. Gimana Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah. Gimana Pak? Ada yang bisa ini cerita? Ada apa? Itu selesai judul lah ya. Level up untuk psikologi untuk level up. Oh, saya apa ya? Suaranya double. Suara kayaknya. Discord mungkin matiin Pak. Oh iya, cukup matiin ya. Ayo boleh saya matiin dulu deh. Boleh. Gini, saya sudah WA juga tadi soal ini apa yang level up tuh. Ini kan Mas Tama kan miliaran ya. Miliaran itu udah pasti ya. Maksudnya kan saya kan beraninya mau saldo saya berapapun itu mau 100.000, mau 10.000, mau 25.000, tetap beraninya 0,1 Mas. Oke. Nggak tahu karena nyamannya antara nyaman sama tak berani. Iya, antara berani atau antara nyamannya saya di situ. Nah, maksudnya di 10 tahun terakhir saya udah cobain metode yang sama, tetap nggak berani karena saya pernah MC dulu waktu tahun 2020 karena saya MC 25.000 tuh. Oke. MC 25.000 waktu itu bukan 0,1 tapi 5 jejer kan 5 layer. Oke. Waktu itu di 2000 berapa turun ke 1.600 kalau nggak salah waktu itu. Langsung. Langsung itu 25.000 MC hilang pokoknya udah pagi-pagi udah lenyap semuanya. Nah itu Sakit. akhirnya saya bisnis lagi, naik lagi, bangkit lagi gitu kan. Itu sudah terkumpul 60.000 lah, 60.000 1 M lah ya. Nah saya ini beraninya di 0,1 aja. Saya itu pengen saran psikologi level up lah untuk misalnya saran penguat mental saya buat naikin lotnya lebih besar lagi. Oke. Tujuannya Gimana apa Pak? caranya? Coba Pak. Tujuannya apa? Kurang. Dari kayak Mas Lama. Simpel itu aja saya. Berarti kurang gitu ya? Atau? Iya. Oke. Kurang karena saya paling tinggi itu belum pernah di atas 100 Mas dalam 1 bulan. Oke. Selalu mentok beraninya saya itu profitnya di 100 juta atau 10%. Oke. Itu kan beraninya saya itu kalau sudah di 10 per 9,1 lah ya 9,1% itu udah mulai deg-degan gitu kan, ini entry lagi nggak ya, apa jangan, apa nanti aja ya gitu loh. Saya berani di kalau sudah 10% itu udah ibarat kayak beban lepas aja gitu. Dan saya tidak akan trading, saya kan di awal bulan sampai pertengahan bulan saya udah dapat 10%. Itu apapun yang terjadi saya nggak bakal buka. Oh, berarti sangat strict banget ya. Bagus berarti. Harus disiplin karena belajar dari dulu ada trader namanya Dokter Gema itu. Disiplin katanya kan. Disiplin, follow the trend. Ya kan, jangan overload, jangan over trading kan gitu kan. Jadi saya mastiin 10%. Nah, saya pengennya bisa nggak sih kalau saya naikin jadi 35 gitu. Oke. Itu sih. Langsung sih saran penguat mental untuk saya nih pengen miliaran Mas. Kurang dikit ya. Kurang dikit. Ya, walaupun ya kalau dihitung secara tahunan ya tetap 120% juga sih.
Itu. Cuma pengennya itu per bulannya itu yang 25 lah. Oke. 25% gitu. 25%. Sekarang pakai strategi apa, Pak? Kalau boleh tahu. Biasa breakout. Breakout ya. Oke. SLTP selalu ada kan ya? Wajib. Itu wajib. Berarti benar-benar disiplin banget. Oke. Harus, soalnya di 3 tahun pertama saya hancur-hancuran, Mas. Di sekitar tahun berapa tuh ya? 2013, 2016, di 2016-an lah. Itu hancur-hancuran saya tuh. Oke, menarik. Gitu. Oke. Jadi gini. Sebelum bahas itu dulu, Pak ya. Jadi ketika para trader ini naikin lot atau level up. Jadi pertama contoh saya pakai 0,1, tiba-tiba pengen nyoba nih pakai 1 lot. Nah, itu ketika dia balik ke 0,1 biasanya nggak nyaman. Biasanya kayak gitu, Pak. Makanya ketika orang udah masuk ke 1, itu dia 1 terus, MC-nya lebih dalam biasanya. Ya, teman-teman biasanya kayak gitu. Coba komentar aja kalau biasanya kayak gitu, Pak ya. Saya pernah sekali, Mas. Mencoba untuk level up. Saya sudah pede breakout. Konfirmasi breakoutnya nih. Konfirmasi breakout, coba pasang 1 lot. Dalam waktu 15 menit itu kalau nggak salah turun ke minusnya itu sampai 1000. Oke. Waktu itu saya kebetulan mencoba tanpa ATP, tanpa SL, hanya mencoba aja. Hanya sekedar coba-coba. Oke. Langsung minus 1000, udah. Deg-degan lagi. Lupakan itu 1 lot, lupakan. 0,1 aja udah. Gitu. Forget pokoknya, lupakan aja. Mungkin bisa mulai dari baby step kalau kita bilang. Jadi baby step Gimana? ini setiap bulan dicoba naikin 0,05. Jadi mungkin bulan besok 0,15. Kemudian kalau misalkan profit sesuai, contoh nih 1 bulan kita nyarinya 10 gitu lah. Oke, udah dapat nih 10%. Naikin lagi 0,05, berarti 0,2. Oh, nggak sampai, turunin lagi. Dicoba dengan baby step seperti itu. Itu pelan-pelan nanti bisa naik, Pak. Jadi kita harus tahu apa ya? Kalau dibilang nyamanin dulu lagi. Jadi kan nanti balik lagi ke fase nggak nyaman tuh nanti, karena resikonya tambah gede. Kalau profitnya lebih gede seneng maksudnya. Tapi kan resikonya tambah gede. Jadi kita harus belajar nyamanin dulu. Makanya saya bilang ada namanya baby step. Setiap 1 bulan coba naikin 0,05. Kalau setelah 0,05 ini masih profit sesuai sama harapan, contoh 10%. Coba besok bulan depannya tambahin 0,05 lagi. Oh masih, tambahin lagi. Itu nggak bakalan bisa nanti. Nah, jadi aku pengen Pak Ray ini ngerasain naikin lot tapi nggak kerasa gitu loh. Lama-lama Paham. gitu. Nah, gitu. Iya. Nah itu problemnya itu sama kayak Jevi sebenarnya. Jevi itu sama, Pak. Dia Gitu. pengen apa ya, naikin gede tapi lotnya tetap. Nah, ini bingung saya juga gimana caranya. Nggak bisa, dia harus baby step, pelan-pelan gitu. Iya. Siap Pak Ray, lanjut. Baik. Yes. Ada lagi nih, apa namanya? Tadi yang saya mau bilang apa tadi ya? Apa Pak? Sampai lupa udah kan? Siap. Berarti kalau untuk saya naikin lotnya itu step by step, cuma kerasanya di persentase loh. Yes. Kerasanya tetap harus persentase. Jadi apa namanya ya? Jadi melawan apa yang sudah saya rencanakan. Iya dong, berarti dong. Kan presentasinya tetap, Pak. Bukan. Kan kalau setiap kali lotnya saya naikin, saya ke contoh, saya 100 pip ya, 1:1. Ketika dia sudah naik 0,1 jadi 0,15, ketika di 100 pipnya kan persentasenya kan pasti berubah dong. Persentasenya dari modal yang itu agak naik sedikit. Yes. Ya, agak naik
0,5% berarti ya. 0,5 lot kan berarti kan naik sedikit apa si tipsnya yang saya kurangin. Tidak usah Pak, jangan dirubah trading plan-nya, tetap aja. Tapi lotnya aja dinaikin dikit-dikit. Contoh 0,05 terlalu besar, naikin aja 0,01 dulu. Jadi 0,11 gitu ya. 0,11. Nanti bulan depan masih oke 0,12. Iya pelan-pelan Pak. Kalau langsung ke 1 gitu ya. Ya bisa jantungan nanti Pak. Iya sih. Ya makanya saya jantungan loh Mas, 1000 loh. Itu kan berarti kan anggaplah fixnya 15 juta ya. 15 juta dalam waktu 15 menit hilang kan gimana gitu. Lumayan. Iya lumayan. Beberapa minggu yang lalu berapa menit saya ya di 40 60 jutaan itu loss. Tapi ya emang harus tega tes. Udah Iya sih. Nah, jadi mungkin baby step dulu aja, pelan-pelan. Baby step dulu ya. Siap. Soalnya kan gimana ya? Memang kalau dilihat secara nominal ya, saya bisa dapat kan saya antara 5 sampai 10%. Berarti kan di 50 juta sampai di 100 juta per bulan kan. Kalau bagi orang di bawah saya mungkin wah gede banget gitu kan. Iya. Kalau bagi saya segitu kecil Mas. Biasa gitu. Mas Tama merasakan lah namanya ngurusin bisnis kan cash flow-nya itu yang gila-gilaan tuh meledak-meledak itu. Iya begitulah Pak. Pokoknya di akhir bulan itu sudah mulai tanggal 20 ke sampai tanggal 30 itu udah menjadi kepala tuh. Apalagi bentar lagi apa namanya THR nih. Betul THR bentar lagi. Mana karyawan yang lumayan ini THR ini juga ini. Lumayan betul. Nah, saya sekarang bikin pabrik lagi di Gresik ya kan. Surabaya di Kriana di Gresik ada IKN bulan April mulai. Itu kan cash flow-nya kan muter-muter. Waduh. Gitu loh. Jadi kalau orang ngelihat itu 100 juta itu besar, tapi bagi saya 100 juta itu kecil banget. Jadi saya tuh pengen kalau bisa sebulan itu jadi 250 juta kan apa ya? Terbantu lah saya kan gitu loh. Bantu dikit-dikit. Betul. Trading ini membantu banget saya di bisnis. Iya, makanya berarti saya coba ya. Soalnya kan waktu itu kan Mas Tama juga pernah bilang ada temennya di 30.000 0,02 itu di saya hitungannya nggak masuk Mas, paham nggak? Oke. Di hitungan bisnis saya itu nggak masuk. Gitu loh. Karena kalau bisnis saya kan per proyek kan minimal kan 30% profitnya per satu proyek gitu kan. Kalau ini saya anggap ini proyek lah. Oke, berarti mending ke proyek daripada ke trading kan gitu maksudnya ya. Gitu maksudnya kan. Semiliar 30% 300 juta kelar sebulan beres. Ya kan? Atau 2 bulan gitu kan. Beres. Gitu kayak di hitungannya kayak nggak masuk gitu loh Mas. Tapi saya perlakukan ini sebagai bisnis. Gimana gitu ya kayak ada yang kurang gitu Mas. Nah saya pas saya lihat Mas Tama itu, wah aku bilang ini kalau nggak 10-20 M per tahun nggak mungkin sih. Aman. Pasti di atas itu Mas Tama. Pasti di atas itu, nggak mungkin nggak. No komen kalau itu. Jadi saya coba untuk baby step itu. Jadi saya coba di 0,15 ya. Boleh. Dicoba senyamannya dulu. Pipnya senyaman dulu ya. Dirubah. Kalau saya nggak bakalan ngerubah trading plan-nya. Saya bakalan ngerubah lotnya. Lotnya ya. Lotnya. Bapak saya mau persentase lebih tinggi tapi nggak mau ngeresikokan lebih tinggi, it doesn't make any sense. Jadi kayak gitu. Paham maksudnya. Sip. Ya. Berarti bisa naikin persentase, naik lotnya yang dinaikin ya. Tapi trading plan tetap sama. 1/1 atau 1/1,5 gitu ya. Kan udah ke proof, udah working. Jadi nggak usah dirubah-rubah. Iya sih, kalau itu sih sudah working sih. Walaupun 70-30 gitu ya. 70% win, 30% lossnya, tapi selama berapa tahun ini work sih.
Gas Pak. Siap. Ini waktunya udah Siap. habis soalnya. Thank you Oke, Pak oke. Mbak. Oke, siap Pak. Thank you. Malam Pak, dengan siapa? Dari Pak Bunda ya di Ternate. Pak Riswanda. Dari Ternate, jauh juga ya. Kesehariannya Pak Riswanda Kerja Pak kerja di? di Unilever Walls bagian admin sama PI. Oh, keren. Di Ternate juga atau di mana? Di Ternate juga. Aslinya Lamongan. Walah, malah Lamongan. Oke, siap. Jauh sekali Pak dari Lamongan ke Ternate ya. Ya. Oke, silakan kalau mau sharing sesuatu Pak Riswandi. Saya mau tanya, jam kerja saya itu kan kisaran 12 jam. Jadi kalau saya trading analisa posisi itu malam biasanya kan, jadi jam tidur itu berantakan Pak, sampai jam 3 baru dapat posisi, dapat entry yang bagus gitu. Terus saya biarin pasang SL TP open, kebiasaan kayak gitu. Oke. Terus saya itu kerja, besok malamnya baru saya lihat lagi. Nah, saya katanya strategi yang bagus buat saya yang kerja 12 jam itu bagusnya gimana sih Pak? Intraday, starting atau swing? Sekarang pakai strategi apa Pak Riswanti? Kalau saya kebiasaannya intraday, cuma ya karena pakai TP open, kadang saya intraday jadi swing gitu. Jadi mau biarin berhari-hari Pak. Oke, menarik. Oke, SL ada tapi TP open. TP Iya. pakai breakout berarti ya. Iya tuh. Oke, breakout SL TP. Pakai PC atau pakai HP? Pakai PC. Kalau misalkan di TP open, kemudian TP-nya kapan nih? Nah, itu biasanya pakai feeling Pak. Kalau sekiranya market nilainya udah nggak mampu untuk naik, saya close, atau kalau nggak mampu untuk turun, saya close. Oke. Jadi bisa lewat 2 atau 3 hari itu baru saya close. Oke, berarti bisanya ngelihat market itu malam. Iya malam. Oke. Strateginya Bapak sudah paten belum? Sudah belum? Sudah Pak. Tetap close. Cuma ya tadi sering berubah karena jam kerja yang rumahnya 12 jam lebih. Sebenarnya agak menarik sekarang kan Pak ini kan lagi rame banget nih. Kita tutup aja ya. Bapak bisa lihat di Discord aja. Oke. Coba ditutup. Rame banget soalnya. Oke. Nah, dari ini sebenarnya menarik loh. Pak Riswandi di sini, Pak Riswanda ya, Pak Riswanda atau Pak Riswandi tadi? Riswanda. Riswanda ya, Pak Riswanda di sini sebenarnya kan bingung masalah nggak bisa ngelihat market, tapi punya trading plan yang paten. Solusinya apa? Robot. Biarin robot nyari sendiri entriannya dia. SL ada, TP trailing namanya Pak. Jangan pakai TP open. Jadi ada namanya TP trailing. Trailing di situ ketika kita entry, SL di bawah, nanti SL-nya itu ngikuti harganya. Nah, jadi ketika harga itu contoh emas yang kemarin drop secara signifikan ya, itu ada sell posisi, SL-nya di atas itu ngikuti harganya, SL-nya gitu. Sampai nanti di bawah koreksi baru close. Otomatis. Ada namanya trailing. Nanti di setting berapa pips itu bisa. Nah, kalau buat Pak Riswanda yang kerja 12 jam lumayan gede. Kalau ada waktu luang mungkin Sabtu Minggu coba di ChatGPT dan lain-lain, testing, bikin robot sendiri. Itu bisa jadi salah satu solusi. Yang kedua, indikator sendiri karena trading plan-nya udah lengkap atau paten. Kayak di kita ada indikator momentum candle kan kemarin kan ya. Kalau ada momentum candle kita di notifikasi kelunting. Kan enak tuh Pak. Jadi kalau Bapak ada setup yang bagus, notifikasi HP-nya keluar, nggak perlu ngelihat market. Itu juga bisa.
Atau cara lain ada di pulang kerja high low, kemudian ditaruh buy stop, taruh sell stop, itu juga bisa. Tapi kalau saya tiga-tiganya ini bisa diterapin, yang mana aja yang cocok buat Bapak. Kalau bisa ngoding atau bisa main ChatGPT, cek-cek sama cloud AI mungkin bisa di situ. Kalau pengen lebih simple ya mungkin di TradingView pakai notifikasi, atau kalau enggak gitu ya manual tapi sisain waktunya untuk cek market, untuk buy stop, sell stop. Tapi kalau itu harus pakai trailing namanya. Oke? Mbak Puput, panjang sekali ini sudah 24.2. Thank you semuanya. Thank you Mbak Puput. Terima kasih Mas Terima Tama. kasih Arbi sama si Jepoy ada di belakang Jepoy itu. Oke, thank you semuanya. See you tomorrow.